Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini Bu Wiwi akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan P5 ya, tentang asyiknya berkebun sayur. Nah, kali ini Bu Wiwi akan mengambil tema tentang kearifan lokal, yaitu kelas 4 dan kalian semua telah masuk ke dalam fase B. Dalam penguatan profil pelajar Pancasila, kita mengenal dengan relevansi proyek dengan topik bagi sekolah. Kita memilih lahan yang memadai untuk menanam tanaman sayur di belakang sekolah, sehingga lahan yang semula terbengkalai bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Sekolah yang berpredikat adiwiyata provinsi menjadikan proyek ini sesuai dengan program pelestarian lingkungan hidup. Lokasi sekolah kita yang dekat dengan area persawahan yang terbentang luas menjadikan struktur tanah yang sesuai untuk bercocok tanam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan menjadikan proyek ini menjadi salah satu langkah penghijauan guna mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Generasi pada sektor ini kurang menjadikan proyek sehingga diharapkan menjadi satu langkah untuk menumbuhkan generasi baru yang akan mendukung sektor pertanian. Nah, di sini kita mempunyai tujuan dalam proyek ini, yaitu untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan pelestarian lingkungan. Kita juga mempunyai target dalam proyek ini. Diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Dalam dimensi 1, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kita punya elemen, yaitu akhlak terhadap alam. Subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Target di akhir fase B ini yaitu terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Target di akhir fase B memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dimensi 2, bergotong royong. Elemen kolaborasi, subelemen kerjasama. Target di akhir fase B menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Subelemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Target di akhir fase B memahami informasi yang disampaikan, ungkapan, pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Adapun tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap 1, tahap pengenalan. Memperkenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Tahap 2, kontekstualisasi. Mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek.
Tahap 3, bersama-sama mewujudkan pelajar yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Tahap 4, tahap refleksi dan tindak lanjut. Menggenapi proses dengan penguatan dari guru, berbagai praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi dan refleksi, menyusun langkah. Contoh lingkungan alam. Pengertian dan jenis lingkungan. A. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, sinar matahari, mineral, serta flora dan juga fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi juga ciptaan manusia. Jenis-jenis lingkungan. Yang pertama ada lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Contoh dari lingkungan alam antara lain seperti bukit, rawa, laut, atau pantai, dan lain sebagainya. 2. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat karena adanya tindakan manusia untuk masyarakat banyak. Contoh dari lingkungan yang lain adalah taman bunga, kebun buah, sayur, dan lain sebagainya. Aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan adalah suatu produk yang dipakai atau program atau kegiatan yang merusak atau membahayakan lingkungan dan berdampak buruk untuk lingkungan. Aktivitas ramah lingkungan adalah suatu yang dapat dipakai atau program atau kegiatan yang tidak dapat merusak lingkungan, yang tidak berdampak bagi lingkungan. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. A. Bagian-bagian tanaman. Tanaman memiliki bagian-bagian tubuh seperti makhluk hidup yang lainnya. Sebagai contoh yaitu manusia yang memiliki kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Ayo kita pelajari bagian-bagian tanaman di bawah ini. Ada daun, bunga, biji, batang, akar. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. B. Fungsi bagian-bagian tanaman. 1. Akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral serta mengukuhkan tanaman. Beberapa tanaman tertentu akar berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, tanaman umbi-umbian. Ada juga yang perlu berfungsi membantu penyerapan oksigen di udara, yaitu tanaman bakau. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. B. Fungsi bagian-bagian tanaman. 2. Batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Di samping itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. B. Fungsi bagian-bagian tanaman. 3. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau, klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Di samping bagian-bagian tersebut, ada beberapa jenis tanaman yang mempunyai pelepah pada daunnya. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. B. Fungsi bagian-bagian tanaman. 4. Bunga. Tanaman yang memiliki bunga dan ada yang tidak. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. B. Fungsi bagian-bagian tanaman. 5. Biji. Biji bagi tanaman memiliki beberapa fungsi. Fungsi biji adalah sebagai berikut. 1. Biji berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tanaman. 2. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. 3. Biji berfungsi sebagai
pembentuk tanaman baru. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Fungsi-fungsi bagian tanaman. 6 buah. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Apa itu media tanam? Media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Media tanam umumnya memiliki berbagai nutrisi, mineral, air, vitamin, serta kandungan lain yang tentunya dibutuhkan oleh tanaman. Umumnya media tanam yang sering digunakan untuk bercocok tanam adalah tanah. Media tanam dibedakan menjadi dua, yaitu media tanam organik dan anorganik. Demikianlah yang bisa Bu Wiwik sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi anak-anak semuanya. Dengan tadi Bu Wiwik menyampaikan tentang tema kearifan lokal, asiknya berkebun sayur. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita wujudkan siswa-siswi dengan cerdas dan berkarakter serta berlandaskan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.